Halo teman-teman guru sekolah minggu, untuk cerita kali ini ada alat peraga gratis yang disediakan. Tapi supaya tahu gimana cara makainya, harus nonton dulu ya video ini dari awal sampai akhir. Nah, buat dapat alat peraganya tinggal WhatsApp aja ke nomor 0813 852 17327. Sekali lagi tinggal WhatsApp ke nomor 0813 852 17327. Gratis alat peraganya ini ya, nanti dikirimkan berupa file gambar. Yuk, sekarang kita tonton ceritanya dari awal sampai habis. Halo teman-teman guru sekolah minggu dan adik-adik semuanya. Hari ini ada cerita sekolah minggu yang bagus banget, yang pastinya perlu ditonton dari awal sampai akhir nih, karena nanti pesan-pesan dari cerita ini keren banget ya. Dan buat guru sekolah minggu, pasti cerita ini gampang banget kalau mau dipraktekkan di sekolah minggu, karena ini tentang ajaran Tuhan Yesus. Tentang apa? Yuk, kita baca dulu nih ayat Alkitabnya ya, dari Matius 5 ayat 13. Oke, Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, dari ayat itu dikatakan bahwa pengikut Tuhan Yesus atau murid-murid Tuhan Yesus harusnya seperti garam. Maksudnya apa sih seperti garam? Nah, Kak Fuye bawa nih garam nih. Ini dia, teng-teng. Ini garam. Ada 3 ceritanya atau 3 hal tentang garam ini yang mau Kak Fuye kasih tahu buat adik-adik dan guru-guru sekolah minggu. Nah, yang pertama, garam itu bentuknya apa? Kecil ya. Dia kecil dan jumlahnya walaupun misalnya sedikit nih, kita kasih garam sedikit di makanan, kecil sedikit, malah nggak kelihatan ya kalau udah dimasakkan ya. Nggak mungkin ya kita makan ayam goreng terus kita lihat, oh ini garamnya nih ya, ini garamnya. Nggak mungkin, udah nggak kelihatan, udah dimasak atau bikin sop gitu, garamnya udah nggak kelihatan dia, udah menyatu. Nah, garam itu kecil ya, kecil nih misalnya sesendok nih, waduh kecil banget. Nah, nih, ya kecil ya, nggak kelihatan malah di kamera tuh ya, kecil tapi dia ternyata walaupun kecil dia bisa memberikan rasa yang enak pada makanan. Artinya apa? Artinya murid-murid Tuhan Yesus mungkin jumlahnya sedikit, mungkin jumlahnya nggak banyak, apalagi di Indonesia ya, beberapa adik-adik mungkin tinggal di tempat yang orang Kristennya dikit banget, atau di sekolah orang Kristennya dikit, mungkin adik-adik nih cuma satu-satunya orang Kristen di kelas, atau hanya bertiga, berempat ya, anak Kristennya sangat sedikit. Nah, tapi dalam jumlah yang sedikit itu bisa memberikan pengaruh yang bagus ya. Ingat, pengaruh yang bagus loh, bukan pengaruh yang jelek. Dibilang walaupun orang Kristen itu sedikit, murid Tuhan Yesus itu sedikit, tapi dia harus punya pengaruh yang bagus. Artinya apa? Dia bisa menjadi contoh yang baik ya. Anak-anak yang Kristen, ternyata dia ini orang Kristen, muridnya Tuhan Yesus, ke sekolah minggu terus, wah dia nilainya bagus-bagus tuh, hebat. Dia ternyata anak yang rajin. Hebat ya orang Kristen ya. Walaupun jumlahnya sedikit, apalagi dia masih anak kecil, wah ternyata bisa menjadi contoh yang bagus buat teman-temannya yang lebih banyak dari dia. Nah, itu yang pertama ya, kecil, sedikit, tapi apa? Bermanfaat ya. Kemudian yang kedua, garam ini gunanya buat apa lagi nih? Garam ini nih, itu bisa buat mengobati ya. Jadi bukan cuma buat dimakan doang. Banyak obat-obatan itu mengandung garam. Contohnya apa? Oralit. Nah, kalau ada adik-adik nih yang sakit perut, aduh diare nih ya, buang-buang air terus nih. Nah, akhirnya dikasih oralit. Oralit itu cairan yang banyak mengandung garam ya, untuk supaya badan kita tetap sehat, tetap kuat walaupun kita lagi sakit. Selain itu garam nih, misalnya sakit gigi, Kak Fuye pernah ya, kumur pakai air garam. Nah, itu bisa dia membuat giginya menjadi lebih baik ya, sebelum nantinya ke dokter gigi. Kita, orang-orang Kristen, murid-murid Tuhan Yesus nih ya, dia juga bisa menjadi penyembuh atau menjadi sesuatu yang baik buat teman-teman yang lagi kesulitan. Misalnya ada temennya yang lagi kesulitannya apa? Waduh, PR-nya nggak ngerti nih. Wah, ini anak yang Kristen menjadi obatnya. Apa? Mengajarkan dia supaya dia bisa bikin PR-nya ya. Atau ada juga, anak yang mungkin dia lupa bawa bekal makanannya ketinggalan, atau rotinya jatuh, jadi nggak punya makanan lagi. Waduh, gimana nih murid Tuhan Yesus nih menjadi obat untuk masalah ini nih? Wah, dia menjadi obatnya gimana ya kalau obat untuk orang yang lapar? Oh iya, aku punya makanan, aku bagi dia deh. Atau aku punya uang lebih, aku jajanin dia deh supaya dia bisa makan ya. Nah, atau misalnya kita nggak punya banyak uang, tapi kita ngeliat ada temen yang lagi sedih.
dia mungkin nggak punya banyak teman. Nah, kita mau jadi temennya, ajak dia main. Itu artinya apa? Menjadi obat buat hidup orang ya, bukan obat buat penyakit, tapi buat hidup orang. Orang yang nggak punya teman, orang yang tadi nggak ngerti pelajaran, ya, orang yang lagi sedih, kita menjadi obatnya buat dia. Seperti garam ya, jadi obat. Nah, yang ketiga nih, apalagi nih ya, kenapa sih garam? Nah, garam ini dibilang kalau di lingkungan kita di pasar, garam itu gampang didapat dan harganya murah ya. Wah, harganya murah, dia gampang didapat. Dapat 1.000 pasti udah dapat banyak tuh garam. Harganya murah. Wah, maksudnya apa Kak Fui? Kenapa murah? Dibilang murah. Nah, artinya orang Kristen atau muridnya Tuhan Yesus itu harus murah hati ya, gampang dalam memberikan pertolongan, gampang dalam berbuat baik ya. Kita seperti garam nih, murah meriah ya. Artinya apa? Gampang kita memberikan pertolongan buat orang lain. Tapi tadi ya di Matius itu dikatakan juga kalau garam itu nggak asin, itu nggak ada gunanya, mendingan dibuang aja, nggak ada gunanya. Nah, begitu juga kita ya. Kalau kita jadi orang Kristen, kita udah ikut Tuhan Yesus, baca Alkitab, ke sekolah minggu, tapi dibilang nggak ada gunanya, tuh artinya apa? Kepada orang lain kita malah jahat. Waduh, berbuat jahat kepada orang lain. Kita nggak mau bantuin orang lain. Kita mau jadi orang yang pelit, nggak mau berbagi. Wah, itu artinya apa? Itu nggak berguna. Garamnya nggak terasa asin, nggak ada gunanya, nggak bisa menyembuhkan, nggak murah, garam mahal, udah buang aja. Artinya tadi, wah nggak bagus seperti itu, Tuhan nggak bagus bilang, nggak bagus ya. Jangan seperti itu, dibilang. Jangan menjadi garam yang nggak berguna. Nah, setelah dengar nih penjelasan tentang garam ya, tadi ada 3 sifat garam yang bagus banget. Nah, coba adik-adik nih, siapa yang dengerin cerita Kak Fui, coba tulisin di kolom komentar tadi apa? 3 ya, 3 sifat atau 3 hal nih, 3 cerita dari garam yang udah Kak Fui tadi sebutkan tuh. 1, 2, 3, silahkan tulis di kolom komentar, pasti Kak Fui bales. Nah, dan itu nih pasti ya buat teman-teman yang memang dengerin, pasti bisa jawab di kolom komentar tadi. 3 hal ya tentang garam yang Kak Fui udah sebutkan tadi. Nah, buat teman-teman guru sekolah minggu yang pengen menjadi garam juga ya di sekolah minggunya, tapi belum ada ide nih Paskah mau ngapain, nah bisa beli naskah drama Paskah sekolah minggu yang harganya murah, cuma 25.000 aja. Yang pertama berjudul Raja dan si Pencuri, harganya 25.000. Yang kedua berjudul Kesempatan Kedua, harganya cuma 25.000 juga. Dapetinnya gimana? Kak Fui, tinggal WhatsApp aja ke nomor 081385217327. Sekali lagi mau tanya-tanya, mau beli, tinggal WhatsApp ke nomor 081385217327. Semoga itu bisa menjadi garam yang baik juga ya buat sekolah minggu, jadi berkat yang bagus juga buat teman-teman semuanya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap menjadi garam dunia yang bermanfaat buat lingkungan kita semuanya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Dadah.